Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa di dalam pesan pastoral. Kemarin hari Kamis saya telah menjelaskan tentang kriteria perekonomian Allah. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita keluar dari sistem dunia. Sistem dunia ini sekarang sedang diriset ulang oleh Tuhan menjadi sistem perekonomian Allah. Sebab itu kita harus bersama-sama bersedia untuk mengganti paradigma kita dengan paradigma baru. Saya ambilkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Firman Tuhan ini memberi petunjuk agar kita jangan khawatir, jangan takut akan hidup kita, akan apa yang hendak kita pakai, apa kita makan, kita minum. Semua Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Namun faktanya banyak orang tetap khawatir, tetap takut akan hidupnya, apa yang hendak dimakan, diminum, dipakai, apalagi menghadapi masa krisis ekonomi global seperti sekarang ini. Kalau kita berpikir, apa sebenarnya tujuan Tuhan izinkan krisis ekonomi global yang melanda seluruh muka bumi ini? Saya mendapati ada 3 tujuan Tuhan izinkan resesi ekonomi global seperti ini. Tujuan yang pertama, untuk membawa kita melewati krisis ekonomi global, agar iman kita dan kekuatan kita bertumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Yang kedua, untuk menyatakan kepada kita bahwa Tuhan satu-satunya sumber dari segala kebutuhan kita. Bahkan Tuhan siap melepaskan penyediaan yang berlimpah-limpah kepada kita. Artinya Tuhan tidak mau kita bergantung kepada pekerjaan kita, tidak mau bergantung kepada harta kekayaan kita. Kita hanya mau bergantung kepada Tuhan. Alasan yang ketiga atau tujuan yang ketiga, Tuhan izinkan krisis ekonomi global terjadi untuk kita keluar dari sistem dunia kepada sistem ekonomi Allah yang penyediaannya tidak terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa dampaknya jika kita keluar dari sistem dunia ini? Dampaknya adalah Tuhan itu sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Makanan, minuman, pakaian. Tuhan sudah siapkan semua itu di dalam diri kita. Nah, itu sebabnya kita mendapati di dalam perekonomian Allah ini, di dalam perekonomian Allah ada penyediaan yang supranatural. Kita tidak bergumul lagi untuk memperoleh apa yang kita butuhkan, sebab Allah sudah menyediakan. Yang Tuhan inginkan kita mendekat kepadanya di dalam iman, berharap dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan penyediaan supranatural itu kepada kita. Di dalam perekonomian Allah, berkat Allah itu menjadi hak waris kita sebagai orang yang percaya. Sama dengan Allah berjanji untuk memberkati kepada bangsa Israel kalau mereka taat kepadanya. Demikian juga dengan kita. Allah berjanji, yaitu janji-janjinya menjadi hak waris kita kalau kita lahir baru dan taat kepada firman-Nya. Nah, bagaimana kita memperoleh penyediaan supranatural dan berkat Allah itu sendiri? Nah, saudara, ada 2 hal yang sederhana yang kita lakukan. Yang pertama, setia kepada Allah yang kita sembah. Namanya Yesus Kristus. Kesetiaan itu adalah modal awal yang tidak dapat diubahkan dengan yang lain.
kadangkala kita tidak setia dengan Dia. Kata setia itu menunjuk kita mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, itu artinya kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Yang kedua, singkirkan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Singkirkan segala ketakutan, keraguan, ketidakpercayaan akan Tuhan karena sebuah situasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendapati orang yang khawatir itu adalah siksaan yang iblis buat untuk orang tersebut dengan cara menyerang pikiran mereka dan menghancurkan damai sejahtera Allah yang sudah Allah sediakan. Itu sebabnya jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah tidak percaya kepada Tuhan. Karena memang itu buatan iblis untuk menyiksa daripada kita. Kekhawatiran akan melumpuhkan iman kita, akan membuat firman Tuhan yang ditabur tidak bertumbuh di dalam diri kita. Bahkan kekhawatiran akan mengkondisikan pikiran kita untuk kita gagal. Sebab itu, tanggalkan kekhawatiran, pegang firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kita akan mulai bergerak dari kekhawatiran itu menuju kepada iman kepada Tuhan, kepada firman Allah, sehingga janji-janji Tuhan itu menjadi hak waris kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama keluar dari sistem dunia yang Tuhan sedang porak-porandakan hari-hari ini. Dan Engkau akan gantikan dengan sesuatu yang baru. Dan kami harus menerima semua itu. Kami harus menyesuaikan diri dengan semuanya itu. Dan kami akan melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa, berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu ini. Berikan kekuatan kepada seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.